Sebelum ke berita pertama, silahkan simak daftar berita hari ini. Chelsea memang sangat tertarik untuk merekrut gelandang muda Inter Milan, Cesare Casade, namun menolak memenuhi permintaan harganya, yakni sebesar 20 juta euro. Sebagaimana dilansir Corriere dello Sport, bahwa The Blues ogah memenuhi harga yang diminta Inter untuk Casade sebesar 20 juta euro. Kendati demikian, Chelsea tetap berencana untuk segera membuat penawaran baru dengan angka 2 digit. Dalam beberapa hari terakhir santer diberitakan bahwa The Blues terus memburu Casade dan bahkan telah mengajukan tawaran resmi kepada kubu Nerazzurri, yakni sekitar 7-8 juta euro. Akan tetapi, tawaran perdana Chelsea untuk merekrut sang pemain telah ditolak mentah-mentah oleh kubu Inter Milan. Nerazzurri tidak ingin kehilangan kendali atas masa depan talenta muda itu. Jika Chelsea ingin menebusnya tanpa menyertakan opsi pembelian kembali, maka Inter tentunya akan meminta mahar transfer yang signifikan. Sebagaimana diketahui, penyertaan klausul pembelian kembali dalam kesepakatan adalah kunci bagi Nerazzurri untuk dapat melepas Casade ke Chelsea. Klub London itu akan segera membuat tawaran kedua, meskipun tidak akan mencapai 20 juta euro, tetapi tawaran terbaru diperkirakan akan menyentuh angka 2 digit. Inter Milan kembali menggelar latih tanding melawan tim US Pergoletese di Suning Training Center pada Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022. Romelu Lukaku dan kawan-kawan menang telak 8-0 atas tim Serie C tersebut dalam ajang pemanasan. Latih tanding ini digelar Inter sebagai persiapan menjelang laga uji coba pramusim terakhir melawan Villarreal pada tanggal 7 Agustus di Pescara sebelum dibukanya kampanye musim 2022-2023. Nerazzurri terus menggenjot persiapan dan telah bekerja keras untuk menyongsong kampanye Serie A yang semakin dekat. Inter bertekad dapat merebut kembali Scudetto dari rival sekota, AC Milan. Dalam laga melawan Pergoletese, Inter tidak mengalami kesulitan berarti. Tim asuhan Simone Inzaghi berhasil mengamankan keunggulan 6 gol di babak pertama berkat gol yang dicetak Lautaro Martinez, 2 gol, Danilo De Ambrosio, Edin Dzeko dan Roberto Gagliardini. 2 gol lainnya masing-masing dicetak oleh Hakan Calhanoglu dan Romelu Lukaku di babak kedua, yang membuat Inter Milan menang telak 8-0. Pergoletese pada musim lalu finish di urutan ke-10 di Serie C, Grup A dan berharap untuk bisa ke puncak klasemen di musim mendatang. Inter Milan dan AS Roma dilaporkan saingi AC Milan dalam perburuan bek Tottenham Hotspur, Japet Tanganga pada bursa transfer musim panas 2022 ini. Seperti yang dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, bahwa Nerazzurri siap menyaingi sang rival sekota, AC Milan dalam perburuan tanda tangan Japet Tanganga untuk meningkatkan kedalaman di lini pertahanan mereka. Bek asal Inggris itu memang tidak lagi mendapat tempat di skuad utama Tottenham Hotspur asuhan Antonio Conte, dan Rossoneri pun berminat untuk meminjam Tanganga selama semusim. Sayangnya, kubu Rossoneri dan Spurs tak menemui kesepakatan soal struktur peminjaman sang pemain. Milan menawarkan peminjaman sang pemain dengan opsi permanen, sedangkan pihak Spurs hanya menginginkan pinjaman dengan kewajiban permanen. Gagalnya upaya Milan kemudian membuat Inter Milan dan AS Roma muncul sebagai peminat baru untuk Tanganga. Pelatih Giallorossi, Jose Mourinho sendiri merupakan salah satu sosok yang berjasa di karir profesional Tanganga dan ia sekarang ingin memboyongnya ke Roma. Jaksa Milan telah meminta penyelidikan terhadap Inter mengenai kemungkinan penipuan capital gain untuk ditutup atas dasar bahwa tidak ada bukti kesalahan. Menurut media Italia Repubblica.it, jaksa telah menyimpulkan setelah melihat catatan keuangan terkait transfer pemain antara 2017 hingga 2018 dan 2018 hingga 2019 tidak ada bukti penyimpangan keuangan. Menjelang akhir musim lalu, penyelidikan dibuka terhadap kemungkinan bahwa Inter telah salah melaporkan informasi keuangan terkait dengan transfer pemain muda termasuk Andrei Radu, David Bettella, Federico Vallietti, dan Marco Carraro, serta Andrea Pinamonti dan Zinho van Heden. Tujuan penyelidikan adalah untuk menentukan apakah Nerazzurri secara sengaja melakukan kekeliruan dalam melaporkan nilai pemain untuk menggelembungkan keuntungan modal pada saat penjualan dalam anggaran mereka. Setelah meninjau bukti berdasarkan dokumen keuangan yang dikumpulkan terkait dengan transfer, jaksa Giovanni Cavalieri dan Giovanni Polizzi, yang dikoordinasikan oleh ajudan Maurizio Romanelli, memutuskan untuk menutup penyelidikan tanpa tuduhan apapun. Staf Inter melihat masalah dengan persiapan pramusim bek sayap Robin Gosens sebagian besar bersifat psikologis daripada fisik.
Menurut edisi cetak surat kabar Corriere dello Sport, Nerazzurri merasa bahwa pemain berusia 28 tahun itu perlu menemukan kepercayaan diri dan konsistensi untuk kemajuannya. Gosens terlihat belum bersinar di pramusim, dan hal ini telah menimbulkan beberapa kekhawatiran mengingat bahwa pemain Jerman itu diperkirakan akan mengambil alih sayap kiri dari Ivan Perisic musim depan, setelah pemain Kroasia itu pindah ke Tottenham Hotspur. Sejauh ini pemain Jerman itu belum bisa menunjukkan permainan terbaiknya seperti ketika dia berada di Atalanta, dan musim lalu Perisic masih lebih baik dalam mengisi bek sayap kiri Inter Milan. Beberapa cedera telah memperburuk kondisi fisik Gosens, dan yang terbaru adalah masalah otot kecil yang menghambat persiapan pramusimnya. Namun, para staf tim merasa bahwa kebugaran sang pemain seharusnya tidak menjadi masalah utama, tetapi kepercayaan diri dan mentalitas Gosens yang saat ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalahnya. Alexis Sanchez buka suara terkait spekulasi pelabuhan berikut karirnya setelah diklaim menyepakati pemutusan kontrak dengan Inter Milan. Laporan dari sejumlah media telah banyak beredar yang menyebut pemain asal Chili itu telah mengadakan pembicaraan serius untuk bergabung dengan klub Prancis, Marseille. Akan tetapi, dalam sebuah wawancara dengan Sky Sport Italia, Sanchez mengaku bahwa dirinya belum menentukan pelabuhan karir berikutnya meskipun dia sangat ingin bergabung dengan klub yang menjanjikan tempat reguler di tim dan bisa bermain di kompetisi tertinggi Eropa. "Saya tetap tenang dan belum memutuskan apapun. Saya ingin bermain, ingin terus menang untuk tetap menjadi singa," ujar Sanchez. Sebelumnya Sanchez juga mengunggah komentar di Instagram yang mengindikasikan jika dirinya semakin mendekati kepergian dari Giuseppe Meazza. "Saya selalu profesional dan sukses dalam karir sepak bola saya," unggah Sanchez. "Bersenang-senanglah dan lakukan apa yang membuat Anda bahagia, yaitu bermain sepak bola," lanjut isi unggahan tersebut. Inter Milan dikabarkan akan memperpanjang kontrak Roberto Gagliardini. Tapi, syaratnya adalah Gagliardini bersedia untuk menerima pemotongan gaji. Seperti yang dilaporkan Gazzetta.it, bahwa Nerazzurri akan siap menawarkan kontrak baru untuk Gagliardini tetapi harus dengan penurunan upah, mengingat kondisi keuangan klub yang belum stabil. Gagliardini akan bertahan di Inter setidaknya untuk 1 musim lagi, meski sekarang berada di tahun terakhir kontraknya di Giuseppe Meazza. Gelandang berusia 28 tahun, yang bergabung dengan Inter pada jendela transfer Januari tahun 2017 itu mendapatkan menit bermain yang semakin berkurang. Namun demikian, Gagliardini belum memutuskan apakah akan memutuskan perpanjangan kontrak dengan Inter atau memilih untuk pergi dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang. Akan tetapi jika harus melakukan pemotongan gaji untuk dapat bertahan, maka Gagliardini kemungkinan akan lebih memilih untuk pindah ke klub lain. Mantan bek sayap Inter Ivan Perisic mengungkapkan bahwa keputusannya untuk bergabung dengan Tottenham Hotspur dengan status bebas transfer di awal jendela transfer musim panas ini hanya membutuhkan waktu beberapa hari. Berbicara kepada Sky Sports, pemain berusia 33 tahun itu menjelaskan bahwa setelah kontak dengan klub London dimulai, dia tidak perlu terlalu berlama-lama tentang keputusannya, dan bahwa kesempatan untuk terus bermain di Liga Champions adalah kunci baginya. Kontrak Perisic dengan Inter habis pada akhir Juni, dan sementara Nerazzurri berharap untuk memperpanjang kontrak pemain Kroasia itu, dia memutuskan untuk memilih tantangan baru. Mantan pemain sayap Wolfsburg, Borussia Dortmund, dan Bayern Munich itu akan bersatu kembali dengan Antonio Conte, yang pernah bekerja dengannya selama 2 musim di Inter ketika klub itu memenangkan Serie A. "Ketika mereka mencapai Champions League, kami berbicara dan kesepakatan selesai dalam 2 hari, dan itu jauh lebih mudah," tutur Perisic. Inter akan menawarkan bek Stefan de Vrij kontrak baru, dan dikabarkan bahwa pemain berusia 30 tahun itu akan mempertimbangkannya meskipun ia juga tertarik dengan kemungkinan pindah ke Liga Premier. Menurut media Italia Gazzetta.it, masa depan pemain Belanda itu saat ini masih belum jelas, tetapi diperkirakan bahwa klub akan memperpanjang kontraknya kecuali jika ada tawaran yang tepat. Kontrak de Vrij habis pada akhir Juni tahun 2023, dan dia diperkirakan akan dijual musim panas ini jika tawaran yang tepat datang. Ada beberapa minat pada pemain berusia 30 tahun, tetapi pada akhirnya tidak ada tawaran serius yang datang sehingga sangat mungkin dia akan tetap di Inter setidaknya untuk 1 musim lagi. Mengingat hal ini, maka Nerazzurri berniat memperpanjang kontrak de Vrij daripada membiarkannya pergi di akhir kontraknya secara gratis. Sang pemain dikabarkan juga sangat tertarik dengan ide untuk pindah ke Liga Premier Inggris.